Tuhan 9 senti, Indonesia adalah sorga luar biasa ramah bagi perokok, tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok. Di sawah petani merokok, di pabrik pekerja merokok, di kantor pegawai merokok, di kabinet menteri merokok, di reses parlemen anggota DPR merokok, di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok. Hansip Bintara Perwira nongkrong merokok. Di perkebunan pemetik buah kopi merokok. Di perahu nelayan penjaring ikan merokok. Di pabrik petasan pemilik modalnya merokok. Di pekuburan sebelum masuk kubur orang merokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatun Naim, sangat ramah bagi perokok, tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok. Di balik pagar SMU murid-murid mencuri-curi merokok, di ruang kepala sekolah ada guru merokok, di kampus mahasiswa merokok, di ruang kuliah dosen merokok, di rapat POMG orang tua murid merokok, di perpustakaan kecamatan ada siswa bertanya, apakah ada buku tuntunan cara merokok? Di angkot Kijang penumpang merokok. Di bis kota Sumpek yang berdiri yang duduk, orang bertanding merokok. Di loket penjualan karcis orang merokok. Di kereta api penuh sesak orang festival merokok. Di kapal penyeberangan antar pulau penumpang merokok. Di Andong Yogyakarta kusirnya merokok. Sampai kabarnya kuda Andong minta diajari pula merokok. Negeri kita ini sungguh nirwana, kayangan para dewa-dewa bagi perokok. Tapi tempat cobaan sangat berat bagi orang yang tak merokok. Kok telah menjadi dewa, berhala, Tuhan baru, diam-diam menguasai kita. Di pasar orang merokok, di warung Tegal pengunjung merokok, di restoran di toko buku orang merokok, di kafe di diskotik para pengunjung merokok. Bercakap-cakap kita jarak setengah meter, tak tertahankan asap rokok. Bayangkan istri-istri yang bertahun-tahun menderita di kamar tidur, ketika melayani para suami yang bau mulut, dan hidungnya mirip asbak rokok. Duduk kita di tepi tempat tidur, ketika dua orang bergumul, saling menularkan HIV/AIDS sesamanya. Tapi kita tidak ketularan penyakitnya. Duduk kita di sebelah orang yang dengan cueknya, mengepulkan asap rokok di kantor atau di stopan bus, kita ketularan penyakitnya. Nikotin lebih jahat penularannya, ketimbang HIV/AIDS. Indonesia adalah sorga kultur pengembangbiakan nikotin paling subur di dunia. Dan kita yang tak langsung menghirup sekalipun asap tembakau itu, bisa ketularan kena. Di puskesmas pedesaan orang kampung merokok, di apotik yang antri obat merokok, di panti pijat tamu-tamu disilahkan merokok, di ruang tunggu dokter pasien merokok, dan ada juga dokter-dokter merokok. Istirahat main tenis orang merokok, di pinggir lapangan voli orang merokok, menyandang raket badminton orang merokok, pemain bola PSSI sembunyi-sembunyi merokok, panitia pertandingan balap mobil, pertandingan bulu tangkis, turnamen sepak bola, mengemis-ngemis mencium kaki sponsor perusahaan rokok. Di kamar kecil 12 meter kubik, sambil orang goblok merokok, di dalam lift gedung 15 tingkat, dengan tak acuh orang goblok merokok,
di ruang sidang ber-AC penuh. Dengan cueknya, pakai dasi, orang-orang goblok merokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatun Naim, sangat ramah bagi orang perokok, tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok. Rokok telah menjadi dewa, berhala, Tuhan baru, diam-diam menguasai kita. Di sebuah ruang sidang ber-AC penuh, duduk sejumlah ulama terhormat merujuk kitab kuning dan mempersiapkan sejumlah fatwa. Mereka ulama ahli hisab, hasaba, yuhasibu, hisaaban. Bukan ahli hisab ilmu falak, tapi ahli hisab rokok. Di antara jari telunjuk dan jari tengah mereka, terselip berhala-berhala kecil. 9 senti panjangnya, putih warnanya, kemana-mana dibawa dengan setia. Satu kantong dengan kalung tasbih 99 butirnya. Mengintip kita dari balik jendela ruang sidang, tampak kebanyakan mereka memegang rokok dengan tangan kanan, cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri. Inikah gerangan pertanda yang terbanyak kelompok Ashabul Yamin, dan yang sedikit golongan Ashabus Shimal? Asap rokok mereka mengepul-ngepul di ruangan AC penuh itu. Mamnu tadhin, ya Ustadz. La tashrabut duhan, ya Ustadz. Kiai, ini ruangan ber-AC penuh. Hadzihi al-ghurfati maliyatun bi mukayafi al-hawai. Kalau tak tahan, di luar itu sajalah merokok. La taqtulu anfusakum. Min fadlik, ya Ustadz. 25 penyakit ada dalam khamar. Khamar diharamkan. 15 penyakit ada dalam daging khinzir babi. Daging khinzir diharamkan. 4.000 zat kimia beracun ada pada sebatang rokok. Patutnya rokok diapakan? Tak perlu dijawab sekarang, ya Ustadz. Wa yuherimu, alaihimul habaid. Mohon ini direnungkan tenang-tenang, karena pada zaman Rasulullah dahulu, sudah ada alkohol, sudah ada babi, tapi belum ada rokok. Jadi ini PR untuk para ulama. Tapi jangan karena Ustadz ketagihan rokok, lantas hukumnya jadi dimakruh-makruhkan, jangan. Para ulama ahli hisab itu terkejut mendengar perbandingan ini. Banyak yang diam-diam membunuh tuhan-tuhan kecil yang kepalanya berapi itu, yaitu ujung rokok mereka. Kini mereka berpikir. Biarkan mereka berpikir. Asap rokok di ruangan ber-AC itu makin pengap, dan ada yang mulai terbatuk-batuk. Pada saat sajak ini dibacakan malam hari ini, sejak tadi pagi sudah 120 orang di Indonesia mati karena penyakit rokok. Korban penyakit rokok lebih dahsyat ketimbang korban kecelakaan lalu lintas, lebih gawat ketimbang bencana banjir. Gempa bumi dan longsor, cuma setingkat di bawah korban narkoba. Tidak perlu wudhu atau tayamum menyucikan diri, tidak perlu ruku dan sujud untuk takarub pada Tuhan-Tuhan ini, karena orang akan khusyuk dan fana dalam nikmat lewat upacara menyalakan api dan sesajen asap Tuhan-Tuhan ini. Rabbana, beri kami kekuatan menghadapi berhala-berhala ini. Amin ya rabbal alamin.